Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Mas Indrawan yang menceritakan kisah seorang tukang parkir. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Langit mendung malam itu. Beberapa tetes air hujan mulai membentuk rintik-rintik kecil. Fadil baru saja memarkirkan motor kesayangannya di depan sebuah minimarket. Ia berniat membeli beberapa makanan ringan untuk menemaninya mengerjakan tugas kantornya malam ini. Di akhir bulan seperti sekarang, banyak laporan yang harus diselesaikan. Fadil lebih memilih melanjutkan kerjanya di rumah ketimbang harus mengerjakannya di kantor sendirian. Sebelum masuk, ia melihat ke sekeliling. Suasananya lenggang. Hanya ada beberapa kendaraan di situ. Di dalam toko juga sepi. Maklumlah, cuacanya memang sangat mendukung untuk rebahan di dalam rumah saja. Padahal jarum jam baru menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Seorang tukang parkir berdiri di situ, tepat di samping gerobak martabak yang saat ini sedang tutup. Ia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya kepada Fadli, dan Fadli membalas dengan senyuman. Fadli memang sudah pernah beberapa kali berbelanja di minimarket itu, dan beberapa kali juga sudah melihat Pak Tua juru parkir itu. Tapi baru kali ini dia tahu kalau bapak itu bekerja sampai larut malam. Kasihan juga batinnya. Sampai jam segini aja masih sibuk nyari duit. Mana udah tua lagi. Fadli berniat untuk memberi uang sedikit lebih banyak untuk tukang parkir itu nanti setelah ia berbelanja. Ia pun bergegas masuk ke dalam. Rintik-rintik itu kemudian berubah menjadi gerimis perlahan. Hawa dingin makin menggigil. Fadli keluar dari toko itu. Dirapatkannya jaket yang dipakainya untuk mengatasi rasa dingin. Pelataran itu jadi semakin sepi, sunyi. Fadli ingin segera pulang, tapi ia teringat dengan tukang parkir itu. Kepalanya celingukan untuk mencari di mana ia berada. Di dekat gerobak yang tadi pun tak kelihatan tukang parkir itu. Kemana tuh orang? Apa udah pulang kali ya? Pikir Fadli. Setelah melihat kanan kiri sekali lagi. Nah, itu dia, gumam Fadli tiba-tiba setelah ia melihat juru parkir itu berjalan ke arahnya. Pak tua itu muncul dari sudut parkiran yang gelap. Buru-buru Fadli menyiapkan selembar uang 50.000 untuk diberikan ke bapak tua itu, sesuai dengan niatnya tadi. Ia memperhatikan tukang parkir itu dan makin mendekat. Tapi ada yang aneh. Langkahnya terseok-seok dan gerakannya terlihat janggal, seperti patah-patah. Fadli mulai merasakan ada keganjilan. Tapi dia masih tetap berpikir sehat. Mungkin saja bapak tua itu sedang sakit, pikirnya. Yang penting, setelah itu aku harus memberikan uang ini dan langsung pergi, pikirnya.
Sosok itu kini sudah tepat berada di depan Fadli. Tangannya terulur. "Parkirnya, Mas." Suara itu terdengar parau dan ganjil. Karena kaget, dengan cepat Fadli mengangsurkan uang di tangannya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ketika ia melihat rupa tukang parkir itu. Pak tua itu tersenyum dengan ekspresi yang mengerikan. Dari kepalanya yang terluka, darah segar mengalir perlahan, membasahi wajahnya yang menakutkan itu. Fadli juga melihat bukan hanya darah saja yang mengalir. Entah cairan apa yang mengucur dari luka itu. Sesekali sosok itu menggerakkan badannya dengan ganjil, seolah-olah tubuhnya tanpa tulang. Dia pun tertawa terkekeh. Fadli terkesiap, ketakutan, dan seketika tubuhnya tak bisa bergerak. Siang hari itu, tepat 40 hari yang lalu, Pak Rohim, tukang parkir tua itu, masih sibuk mengatur area parkiran minimarket seperti hari-hari biasanya. Di usianya yang sudah uzur karena kebutuhan ekonomi, mau tak mau ia lakoni profesinya sebagai juru parkir. Untung saja pihak minimarket mau memberikan izin pada Pak Rohim untuk mengelola area parkir di depannya. Saat itu, Pak Rohim sedang asyik memandu sebuah mobil yang akan keluar dari area parkiran. Tak jauh dari situ, sebuah truk bermuatan pasir melaju terlalu kencang, berusaha menghindari seorang pengendara motor. Truk itu lepas kendali, melaju ke tepi, menuju ke arah tempat Pak Rohim berdiri. Tubuh ringkihnya tak mampu bergerak cepat. Tak sempat ia menghindar. Dan terjadilah kecelakaan itu. Tubuh tuanya terlempar kuat sebelum akhirnya tersungkur di aspal. Kepalanya robek. Darah mengucur di sekujur tubuhnya. Tulang di beberapa anggota badannya patah. Ia sempat mengejang sebelum akhirnya tewas di tempat. Sosok yang menyerupai Pak Rohim itu kini berdiri tepat di depan mata Fadli. Darah yang mengalir dari luka di kepalanya makin banyak, menutupi seluruh wajah. "Parkirnya, Mas," kata makhluk itu mengerikan. Sekali lagi berkata seperti itu. Fadli tak mampu bergerak. Ia ketakutan setengah mati. Hanya untaian doa keselamatan yang bisa ia ucapkan dalam hati. Dan tak lama, tubuhnya pun bisa digerakkan. Tergesa-gesa penuh rasa takut, ia putar kunci motornya. Buru-buru menstarter motornya. Dan dengan kecepatan penuh, ia pun segera tancap gas, meninggalkan tempat parkir itu dan selembar uang 50 ribuan. Sekian untuk cerita malam ini. Semoga kalian semua tidak bertemu dengan hantu yang seperti itu. Terima kasih. Oke, itulah kisah pendek dari Mas Indrawan tentang seorang tukang parkir. Cukup menakutkan ya menurut saya ya. Kalau kita lagi parkir di sebuah minimarket malam-malam dan ternyata ada tukang parkirnya. Tapi kalau tukang parkirnya manusia sih nggak apa-apa ya. Tukang parkirnya hantu itu yang bikin takut. Apalagi kalau ini ya, lagi di mall gitu ya. Di mall itu kan kalau parkiran
kayak basement itu kan biasanya sepi itu. Biasanya banyak penampakan itu kalau yang bisa ngelihat itu. Oke, mungkin itu saja kisah untuk malam ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.